ولله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولدي. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pengajian kita yang kemarin tentang rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin rukun Islam diterangkan ada 5. 1 syahadat, 2 sholat. Wa ita'uz zakati lan rukun iman kang kaping 3 adalah wehi zakat. Jadi rukun iman itu ada 5. 1 syahadat, 2 sholat. Yang ketiga adalah mau memberikan zakat. Yang dimaksud zakat di sini adalah zakat seluruh zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat harta. Zakat fitrah itu ada waktu dalam pengeluarannya. Di antara waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah ketika terbenamnya matahari di malam hari raya sampai imam masuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi kalau ada orang mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, itu namanya bukan zakat fitrah, akan tapi berupa infak atau sedekah. Lalu adakah waktu sunnah? Ada. Waktu sunnah melakukan zakat fitrah adalah mulai di bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang mau mengeluarkan zakat fitrah sebelum masuk bulan Ramadan, itu namanya bukan zakat fitrah. Yang nggak tahu zakat apa. Jadi kita itu memang ada kaidah-kaidah tersendiri. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah tidak memegang, tidak berpegangan pada kaidah-kaidah daripada fikih itu sendiri. Jadi kalau kita mau takjil, boleh. Takjil zakatul fitr itu boleh. Sebelum malam hari raya kita mengeluarkan zakat fitrah boleh, tapi harus masuk di dalam bulan Ramadan. Iya, kita sudah masuk bulan Ramadan ini, kita keluarkan zakat fitrahnya boleh, nggak apa-apa. Sunnah, tapi waktu wajibnya adalah malam hari raya. Berapa sih ukuran daripada zakat fitrah yang harus kita keluarkan? Itu ada beberapa pendapat. Saya yakin semuanya adalah benar. Yang tidak benar itu adalah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat fitrah. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu adalah 2,5 kilo. Ada yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu adalah 2,7 kilo. Malah ada yang mengatakan bahwa zakat fitrah adalah 3 kilo. Mana yang benar? Saya yakin semuanya adalah benar. Kita tidak usah tidak usah meributkan, mempermasalahkan mau yang 2,5, mau yang 2,7, mau yang 3 kilo, maka kita ngambil yang mana, karena dari ketiga pendapat itu semuanya punya dalil tersendiri, punya pegangan. Terus yang kita keluarkan zakat fitrah itu apa? Bikutil balad. Syaratnya zakat fitrah itu adalah kutil balad. Apa kutil balad? Kutil balad adalah makanan pokok dari satu daerah tersebut. Kita orang Indonesia, kutil baladnya makanan pokoknya adalah nasi. Nasi terbuat dari beras. Maka yang kita keluarkan zakat fitrahnya adalah memakai beras. Kalau ada satu
daerah makanan pokoknya berupa jagung, ya maka zakat fitrahnya adalah berupa jagung. Makanya di Saudi dulu itu kan makanan pokoknya adalah gandum. Ya, yang mereka keluarkan zakat fitrahnya berupa gandum. Kutil balad, pokoknya itu adalah makanan pokok daripada daerah tersebut. Tuh. Lalu kita harus niat, ya. Kita innamal a'malu binniyat. Seluruh amal itu tergantung amalnya. Apa tergantung niatnya. Kita harus diniati, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an-nafsi lillahi ta'ala. Ya Allah, saya keluarkan zakat fitrah dari diri saya ini fardhu lillahi ta'ala. Kita keluarkan zakat fitrah dari istri kita, dari anak kita, kita niati. Kewajiban niat itu adalah kita sebagai orang tua laki-laki. Allahumma nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an zaujati wa an aulati. Orang bisa Jawa-Jawaan baik. Pakai bahasa Indonesia boleh. Orang Allah itu yang menjadikan kita, yang menjadikan bangsa Indonesia. Allah ngertilah bahasa kita. Saya niat keluarkan zakat fitrah dari diri saya, fardhu lillahi ta'ala, sudah beres. Saya niatkan keluarkan zakat fitrah dari istri saya karena fardhu lillahi ta'ala. Saya keluarkan zakat fitrah dari anak saya karena fardhu lillahi ta'ala. Beres. Jangan dibuat susah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la takhmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Itu yasiru wa la tu'asiru, jangan kamu persulit dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, tapi permudahlah. Tapi jangan kebablasan. Yang penting masih ada koridornya. Itu zakat fitrah. Makanya nanti di penghujung daripada ibadah puasa kita ini adalah sebagai penyempurna daripada zakat puasa kita adalah membayar zakat fitrah. Terus siapa sih yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah? Yang kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu dalam kaidah fikih adalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, dengan akhirnya bulan Ramadan dan awalnya bulan Syawal. Dalam kitab Fathul Qorib itu diterangkan, dalam kitab fikih juga diterangkan bahwa kalau kata orang zaman sekarang juknis, nah gitulah. Juknis dan juklak daripada orang yang kewajiban mengeluarkan zakat fitrah adalah satu, harus bertemu dengan akhir daripada bulan Ramadan dan bertemu dengan awal daripada bulan Syawal. Satu contoh, ada bayi lahir. Ada bayi lahir, contoh nih, misalnya hari ini adalah hari terakhir di bulan Ramadan, berarti otomatis nanti malam, maghrib itu sudah masuk pada bulan Syawal. Asar, ini jam sekarang, jam berapa ini? Jam 3. Ada orang lahiran, keluar bayinya, bayi tersebut lahir di sore hari raya, di akhir bulan Ramadan, masih waktu jam 3. Nah, begitu bayi itu hidup, tidak mati, sampai maghrib. Begitu maghrib di sore hari raya, di akhir bulan puasa, bayi itu masih hidup. Maka orang tuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah atas nama bayi tersebut. Itu sebab bayi itu bertemu dengan akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal.
Atau ada bayi lahir pagi atau sebelum hari raya lah intinya, min 7, min 8, atau di bulan puasa awal ada bayi lahir. Dia hidup sampai malam hari raya. Maghrib itu dia masih hidup, Isya masih hidup, maka dia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Tapi kalau ada bayi lahir sebelum, pokoknya di awal Ramadan ada bayi lahir, atau di pertengahan Ramadan ada bayi lahir, atau di sore hari raya, ini hari ini ada bayi lahir, tapi sebelum maghrib, nah itu sebelum maghrib dia meninggal, maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Itu. Atau ada bayi lahir sebelum di bulan puasa, sebelum hari raya, terus Isya malam hari raya dia meninggal, maka dia wajib tetap dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi patokannya itu, orang yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya adalah orang yang bertemu dengan akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Ya kalau agama Islam sih harus, artinya orang yang mengeluarkan zakat fitrah ya harus beragama Islam tetap. Cuma maksudnya kategorinya orang yang beragama Islam yang bagaimana, kan begitu. Terus ada orang meninggal. Nah ini, ada orang meninggal di pertengahan bulan puasa. Dia puasa dari awal, di pertengahan bulan puasa dia meninggal. Wajibkah dia keluarkan zakatnya? Itu tidak wajib, karena dia tidak bertemu dengan akhir Ramadan dan awal bulan Syawal. Atau ada orang meninggal nih, misalnya nanti malam nih, malam Ramadan, malam hari raya, hari ini pasar duhur ada orang meninggal. Cari wonge eman-eman teman kurang sadina maning riayai jemati ya wa kudu buru-buru teman. Iya, gampangnya ngomong kan. Itu maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya atas nama mayit tersebut. Kecuali nih, ada orang meninggalnya setelah maghrib di malam hari raya. Contoh, ini contoh ya, sekedar contoh saja ya. Biar paham, bukan untuk ditiru loh, bukan. Begitu hari raya, malam hari raya, hari terakhir di bulan Ramadan, misalnya hari ini hari terakhir, pas maghrib kan sudah masuk hari raya. Begitu maghrib, dung 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 dung, Allahu Akbar. Setelah orang azan maghrib, terus ada orang meninggal. Dia berarti bertemu dengan akhir daripada bulan Ramadan, dan dia juga bertemu dengan awal daripada bulan Syawal. Maka orang yang mati tadi itu wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi intinya patokannya gini saja, orang bertemu dengan akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Tuh. Lah terus sekarang gimana Pak? Sekarang kan ada orang pakai uang. Nah ya, jadi kita zakat fitrah itu tergantung mau mengambil pegangan madzhabul arba'ah yang mana. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Hambali. Kalau Imam Syafi'i bahwa zakat fitrah itu harus memakai kutil balad, makanan pokok daripada negara tersebut, harus. Nah, imam yang lain, Imam Malik, Imam Hambal itu boleh kita mengeluarkan zakat fitrah itu dengan memakai uang, tapi kira-kira uang tersebut harus setara dengan harga daripada makanan pokok. Contoh begini, misalnya di akhir Ramadan itu harga beras yang sedang itu 10.000.
Berarti kalau 2,5 kg adalah berarti 25.000. Jangan beras yang jelek. Kita itu kan tazkiyatun nafsi ya, mau mensucikan dirinya, membersihkan hati kita. Itu jangan pakai beras yang reskin. Tolonglah ya. Kita kalau mau zakat fitrah ambillah beras yang baik. Jangan beras yang ake bulu ke. Ya Allah, kalau di Jakarta kan beras ake kremeki aja. Cari beras yang baik, ya. Walaupun misalnya kita itu punya beras setengah kandek, beras bagus, olinya lip, setengah kandek beras raskin, tolonglah ajak kamu beras raskin kalau zakat. Itu menggambarkan hati kita mau dibersihkan tidak. Nah, balik lagi misalnya di akhir Ramadan itu harga beras 10 kilo, berarti kalau 2,5 kg adalah 25 kilo, maka boleh menurut madhab Imam Malik, Imam Hambal, dan Imam Abu Hanifah itu kita zakat memakai uang, tapi harganya harus disesuaikan dengan harga beras tersebut. Kalau di kota-kota itu sistemnya pakai akad. Jadi begini, panitia itu di masjid atau amil zakat itu menyediakan beras, tetap menyediakan beras. Lalu muzaki, orang yang mau mengeluarkan zakat itu beli beras di panitia. Ustaz, saya mau bayar zakat, beras lagi berapa Ustaz sekarang? Oh lagi 10.000. Oh berarti satu orang 25.000 ya Ustaz? Iya. Ada berapa orang Bu? Ada ini saya Ustaz, ada 4 orang berarti 100.000. Dia beli dulu berasnya. Nih Ustaz saya beli beras. Ya itu saking hati-hatinya. Saya beli beras nih Ustaz 100.000. Berarti 4 kilo. Akhirnya ditaker lah, ditimbang, dikasih yang 4 kilo itu kepada muzaki. Lalu setelah muzaki menerima beras daripada panitia, baru muzaki ngomong, Pak Ustaz, ini saya niat zakat fitrah untuk diri saya dan istri saya dan anak saya. Kata Pak Ustadz, ya panitia, oh iya terima, ayo Bu. Kalau yang nggak ngerti niatnya diajari. Sapa panitia, Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya keluarkan zakat fitrah dari diri saya dan istri saya dan kedua anak saya, atau itu diajarkan. Lalu kata panitia, qabil itu saya terima. Nah, beras ini nanti kembali lagi ke panitia. Itu saking hati-hatinya. Itu. Loh. Jadi satu orang itu adalah misalnya 2,5 kg. Lalu siapakah yang berhak menerima zakat fitrah itu? Dalam Al-Quran kan ada 8 asnaf. Tuh, ada fakir, miskin, gharim, ibnu sabil, sabilillah, amil zakat, terus ya tuh mu'alaf ya diantaranya. Kita itu pengen kadang-kadang kita itu kan zakat fitrah. Misalnya satu rumah cuma berdua karena masih pengantin baru kan begitu ya, belum punya anak. Berarti cuma kalau 2,5 kg berarti 5 kilo. Ini ingin sih panitia itu kalau di kampung, kita di kampung di sini kan biasanya dikasihkan muter, bagi sendiri, bagi tangga sedulur sing fakir miskin, para kiai ustadz sabilillah. Nah, gimana agar supaya kita itu walaupun jumlah daripada beras yang kita keluarkan untuk zakat nilainya cuma sedikit, tapi bisa merata dan sah. Kalau kita misalnya mengasih orang zakat fitrah ini Bu, zakat saya cuma 1 kilo, itu nggak sah, harus 2,5 kg. Ya. Lalu gimana caranya supaya kita sah? Kalau di kota kan memang di panitia di masjid nih saya zakat fitrah. Kalau di sini di kampung kan dibagikan sendiri. Kalau di kota tuh panitia yang membagikan.
Iya, kalau orang di kota kan sudah repot semua, tidak tahu. Kalau namanya pendatang semua, kalau di sini kan tahu sana 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 sana. Makanya orang sini mah bagi sendiri. Itu mah mangga lah. Teknis pembagian zakat mah mau dikumpulkan di amil mangga, mau dibagikan langsung sendiri mangga. Kita nggak usah diperdebatkan lah yang masalah-masalah seperti itu. Masalah teknis ya, nggak usah diperdebatkan, membuang-buang waktu. Yang kita perlu pikirkan itu adalah bagaimana agar supaya yang belum mau zakat menjadi orang yang mau mengeluarkan zakat. Iya. Saya pernah diajari sama bapak saya, itu gini kata bapak saya, kalau kamu ingin rata, karena di kampung kan membagi sendiri, ingin rata beras yang kamu zakati itu untuk orang lain. Misalnya kita itu cuma 2 orang, 2,5 kilo, kali 2 kan cuma 5 kilo. Berarti cuma bisa kita kasihkan kepada 2 orang. Soalnya minimal itu harus ada 3 asnaf, ada fakir, ada miskin. Punten ya. Iya. Memang yang penerima zakat 8 asnaf, minimal 3 asnaf itu harus menerima, fakir, miskin, misalnya sabilillah, ibnu sabil. Ya. Fakir itu apa? Ya. Ada fakir kan, ada miskin. Yang dinamakan fakir adalah alladzi la mala lahu aslan wala kasban. Kadzalik, yang dinamakan orang yang fakir adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya penghasilan. Itu namanya fakir. Ora duwe harta melarat, mangan dadak luru, dan dia tidak punya penghasilan. Iya. Dia tidak punya pekerjaan, nganggur. Dia tidak punya pekerjaan, wala kasban. Kan banyak orang yang tidak punya pekerjaan tetap kan, mengemis itu kan. Iya. Kan bukan pekerjaan pengemis itu kan, tapi sekarang orang dijadikan sebagai pekerjaan, komersilkan. Wal murad bil kasbi huna huwa matlubul ma'isah awalu ma la faqat halalan la yusaddu. Jadi yang dinamakan kasab di sini adalah dia tidak punya usaha yang bisa untuk mencukupi kebutuhannya. Artinya contohlah ada orang kerjanya itu kuli, berarti punya maisha, punya kasab. Oh dia tuh kerjanya jadi kuli. Ada orang kerjanya ngojek, oh iya dia berarti punya kerjaan ngojek. Itu maksudnya begitu. Ada jadi orang jadi pegawai, oh dia berarti jadi pegawai, itu kasab. Ada orang jadi pedagang, oh dia jadi punya pekerjaan menjadi pedagang. Ini fakir adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya penghasilan. Ya. Nah, itu namanya fakir. Tapi yang halal maksudnya itu. Tapi kalau ada orang yang punya penghasilan, dia tidak punya harta, dia punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya, itu maka dinamakan orang miskin. Awas loh, ini kebutuhan hidup, bukan kemewahan hidup, bukan. Artinya kebutuhan hidup itu, misalnya orang itu kebutuhan hidup untuk 1 hari beli beras, beli lauk, untuk jajan anaknya misalnya 1 hari adalah 50.000. Lah terus dia penghasilannya 1 hari kurang daripada 50.000, itu namanya orang miskin.
Tapi kalau ada orang yang kebutuhan hidup, ya maaf ini bukan kemewahan hidup, kebutuhan hidupnya satu hari 50. Dia penghasilannya 100.000, berarti dia orang cukup. Tapi Ustadz dia kurang, soalnya dia punya cicilan. Nah itu mah lain. Iya. Kalau dia punya cicilan motor, cicilan TV, cicilan kulkas, cicilan cicilan mesin cuci, itu namanya bukan kebutuhan hidup, tapi kemewahan hidup. Kalau kebutuhan hidup itu makan, minum, udah tuh. Iya, diantaranya membeli pakaian yang bisa menutup aurat, itu kebutuhan hidup. Jadi ada bedanya antara fakir dan miskin. Orang fakir tidak punya harta, juga tidak punya penghasilan. Orang dua penghasilan nganggur jigur, atau wawis tua kerja lah kasih ngejak lah orang payu. Kalau miskin, dia punya penghasilan, walaupun dia tidak punya harta, atau punya harta, dia punya penghasilan tapi tidak bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi ada fakir dan miskin itu beda-beda. Jadi yang berhak menerima zakat fitrah adalah satu fakir, miskin, sabilillah. Siapa sabilillah itu? Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa orang yang berjuang di jalan Allah? Kalau dulu para syuhada, orang perang lawan Belanda. Belanda itu kan non muslim, melawan PKI. Iya. Itu sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Nah kalau sekarang siapa sabilillah itu? Sekarang itu sabilillah orang yang berjuang di jalan Allah adalah orang yang mau berjuang di jalan Allah dengan menyebarkan agama Allah, bukan dengan perang. Seperti Ustadz ya, mengajarkan di kampung itu kan, mengajarkan alif, ba, ta, sa, jim, itu nggak ada yang membayar. Di kampung nggak payu. Iya. Misalnya di musola itu ditariki patungan. Siapa yang mau mengaji di sini 1 bulannya bayar rakyat, bubar bocah ngaji. Nggak ada yang bayar. Itu sabilillah. Orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah, menyebarkan agama Allah, sama kan. Dengan adanya umat Islam bisa membaca Al-Quran, maka umat Islam menjadi pandai. Dengan umat Islam menjadi pandai, maka umat Islam tidak bisa dibodohi. Awas, sekarang itu perangnya adalah perang teknologi. Kalau dulu Belanda datang ke sini, tembak, dor. Kamu agama Islam, tembak, dor. Sekarang enggak. Sekarang itu kan dijajahnya dengan berbagai suguhan media yang kurang baik kan. Iya. Bukan berarti media sosial itu jelek, bukan. Itu media sosial itu tergantung kita menggunakannya. Kalau digunakan baik menjadi baik, kalau tidak ya tidak. Cuma kan banyak konten-konten di media sosial itu konten-konten yang isinya kurang baik lah, kurang bagus. Itu diantaranya sabilillah, orang yang mau berjuang di jalan Allah. Sing imami tajung, imami masjid, lah kasih gayar. Iya. Ya Allah, lah kasih gayar. Maghrib imami, subuh, isya, lah kasih gayar. Sabilillah. Orang yang di sini mengajarkan ngaji pasaran, lah kasih bayar. Sejen karo ustaz ceramah, ya balik oleh amplop kan sejen. Sabilillah, orang yang mau berjuang di jalan Allah. Bukan sabilillah itu bukan orang seperti sekarang ngebom, wah kafir, dibom kafir, bukan, salah itu mereka itu. Orang sabilillah adalah orang yang mau menyebarkan agama Allah dengan
ilmu pengetahuan, dikasih caranya beribadah begini, bukan dibom sana bom sini, itu salah kaprah. Tuh. Jadi saya pernah dikasih tahu sama bapak saya, kalau kamu ingin memberikan zakat dengan rata, sebelum kamu masukkan ke dalam kantong plastik, kamu diniati dulu. Misalnya saya itu dalam satu keluarga ada 4. Kalau 2,5 kilo kali 4 berarti 10 kilo. 10 kilo kita masukkan di dalam wadah. Baik wadahnya berupa paso, cepon, apa saja. Terus kita niatkan, Bismillahirrahmanirrahim, niat saya keluarkan zakat fitrah dari diri saya, istri saya, kedua anak saya, lillahi ta'ala. Sudah, berarti sudah diniati. Kalau sudah diniati, baru kita kasihkan, baru kita masukkan. Misalnya kita 10 kilo ini mau kita bagikan ke 20 orang, fakir dan miskin. Maka bisa kita yang 10 kilo itu kita jadikan setengah kilo, satu plastik setengah kilo, satu plastik setengah kilo. Tapi syaratnya harus diniati dulu. Kalau kita masukkan dulu, misalnya ada beras nih, kita 2,5 kilo kali 4 berarti 10 kilo. Nah, kita masukkan dalam plastik setengah kilo ada 20. Baru kita niati, itu nggak boleh. Berarti zakat kita belum 2,5 kilo, berarti cuma setengah kilo. Nah, kalau kita mau rata itu dimasukkan dulu, kata bapak saya, teknis itu mah teknis. Masukkan dulu dalam satu wadah, kita niati, baru kita bagikan secara rata. Mau kita bagikan berapa orang? Yang kedua, tadi zakat fitrah kan sudah paham ya. Itu. Yang kedua ada zakat harta. Zakat harta yang kita punya, kita petani punya sawah, itu zakatnya tergantung. Kalau airnya itu berasal dari tada udan, ya rewokene mah dari air hujan dan irigasi, artinya mendapatkan air untuk sawah itu tidak mengeluarkan biaya, maka zakatnya adalah 10%. 1 kintal berarti 10 kilo. Kalau 1 ton berarti 1 kintal. Tapi kalau kita dalam mendapatkan air untuk sawah itu adalah dengan membeli, seperti kita di sini. Kalau musim kemarau itu beli airnya, ngebor di sawah, atau juga beli digilir. Ini hari Senin sampai hari Rabu daerah sini bayar pakai diesel, iya, pakai diesel untuk menyedot airnya. Itu maka zakat daripada padinya itu adalah 5%. Kalau kita punya 1 kintal, bukan 10 kilo yang kita zakatkan adalah 5 kilo. Terus ada lagi zakat harta yang lain, ada zakat tijaroh. Zakat tijaroh itu zakat dagangan, itu harus haul. 1 tahun, misalnya kita itu waktu membuka dagangan itu tanggal 1 Mei. Maka 1 Mei tahun depan adalah haul, tepung tahun. Nah, baru kita zakat, kita hitung ada berapa ini. Setelah 1 tahun, harta dagangan yang kita punya itu ada berapa. Dulu misalnya modalnya 50 juta. Begitu sudah 1 tahun bisa nyampe 200 juta. Maksudnya 200 juta itu dihitung, misalnya ada di sebelah sana ada mie berapa kardus, berapa yang 1 kardus, dihitung semua. Harta dagangan yang kita ada waktu itu kita hitung semuanya, kita total. Jumlahnya kalau dirupiahkan menjadi berapa. Maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Zakatnya adalah 2,5%. Kalau ada 1 juta berarti 25.000 kita zakati. Oh, itu. Sama, ya diniati juga.
Atau juga sekarang orang menjadi pegawai, zakat profesi. Nah, kalau zakat profesi itu tidak harus menunggu 1 tahun. Begitu dia punya uang 1 juta, maka 25.000-nya adalah wajib zakati. Masalah pembagian mau disekaliankan setiap 1 tahun sekali mangga, mau setiap dia 1 bulan setiap dia punya uang mangga, terserah itu mah. Teknis mah diatur aja lah, gak usah dipermasalahkan. Yang penting intinya kalau dia punya uang 1 juta, maka dia wajib 25.000 adalah untuk zakati. Loh ya, itu. Wa saumu ramadana lan kang kaping 4 rukun Islam puasa bulan Ramadan. Rukun iman, rukun Islam yang keempat adalah saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan seperti yang sekarang sedang kita lakukan, walaupun kita tengah di dalam cobaan musibah pandemi corona COVID-19, tapi kita tetap semangat. Kita tetap semangat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Jadi rukun Islam yang keempat adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, saya undang kamu untuk melaksanakan ibadah puasa agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kutiba, saya wajibkan. Alaikum asyam, saya wajibkan kepadamu untuk melaksanakan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sama seperti umat-umat sebelummu. Sama umat sebelum Nabi Muhammad juga diwajibkan melaksanakan ibadah puasa, tapi nggak tahu namanya puasa apa, kita kan tidak tahu. Tuh. As-shaum fil lughat, puasa menurut bahasa itu adalah al-imsak anil muftirat. Yang dinamakan puasa adalah mencegah diri daripada perkara yang membatalkan. Kita harus tahu Ramadan itu artinya membakar. Artinya puasa Ramadan adalah untuk membakar hawa nafsu. Tuh. Terus siapa saja yang wajib melaksanakan puasa? Satu, harus orang yang Islam. Kalau ada orang non-muslim puasa, boleh nggak Ustadz? Boleh. Siapa yang larang? Cuma kan tidak diterima, tidak sah puasanya. Kalau puasanya mah boleh, silahkan. Barangkali dengan latihan berpuasa dia nanti mendapat hidayah, kan begitu. Yang kedua, harus orang mukallaf. Mukallaf itu orang yang balik tur punya akal. Ya, kalau perempuan atau laki-laki itu sudah balik. Laki-laki balik itu umurnya 15 tahun itu sudah balik. Atau sebelum 15 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 atau 14 tahun sudah keluar mandi, itu sudah balik. Perempuan batasan balik umur 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun itu dikatakan sudah balik. Atau belum 15 tahun. Dalam kitab Sapina itu diterangkan litis insinina, orang perempuan umur 9 tahun. Artinya 9 tahun lebih mengeluarkan getih haid, maka sudah dikatakan balik 10 tahun. 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, walaupun belum 15 sudah mengeluarkan darah haid, maka dia sudah dikatakan balik. Artinya wajib melaksanakan puasa Ramadan. Satu, Islam, balik, akal, dan punya akal.
Ada orang sudah balik, umurnya lebih daripada 15, sudah 30, tapi orang gila, tidak punya akal, tidak wajib tidak wajib puasa. Iya. Ataupun ada orang punya akal tapi belum balik, ya belum wajib. Makanya untuk anak-anak kecil mah kita kan belajar. Anak umur 7 tahun